Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Imam Syahid Hasan Al-Banna meninggal ditembak. Lalu kemudian dan pejuang kita, saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB, foto-foto Hasan Al-Banna bersama Muhammad Nasir, bersama Syahrir. Pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan Al-Banna atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana nih? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Tidak setuju, karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada ikhwan, ini dihabisi. Ain Al-Qarni. Berapa lama Ain Al-Qarni masuk penjara? Di dalam penjara dalam keadaan tertindas, ditulisnya lah buku La Tahzan, Don't Be Sad. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi berapa kali di penjara karena menyindir. Salman Audah di penjara. Kelompok ini. Ini dituduh hizbi, dituduh sururi karena ikut Muhammad Surur, karena ikut hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin. Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng. Tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an ketika ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait yang akan mengambil Saudi. 90, 2000, 2017, 27 tahun yang lalu. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan fitnah yang besar, yaitu Dajjal? Insya Allah Allah tolong dengan syarat 3. Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Yang ketiga, kalau mampu, hafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat. Tapi tetap mengamalkan isinya, karena Al-Quran itu bukan mantra. Dihafal perbuatan tak sesuai dengan isinya. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Pas mau keluar cantik. Berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah cantik. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang nengok kita? Pasanglah bedak keli 3 inci. Muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Diambil pisau, diambil. Mungkin pergi undangan sebelah, cuma hilangkan dua-dua. Lihat,
Kacau nih, untung ada spidol whiteboard. Pasang mesra. Papa, pergi dulu ya, dah papa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bawa keringat lah, luntur. Panas ya Jeng, iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu. Kenapa tak pergi-pergi hantu ni? Aku bang bini abang. Kau rupanya. Sampai mereka wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudhu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda, nanti ada cahaya-cahaya dari sana. Yang jelas lampu hidup. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustad, ayahnya ustad, abangnya ustad, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan pula nikah lebih. La Israel. Menangis mempelai. Jangan potong video saya. Ini banyak orang yang tak suka, benci dipotongnya video. Dipotongnya, dibilangnya saya menghalalkan musik. Musik batil, musik setan, musik zina. Tak boleh. Tak boleh masuk ke telinga. Mana contoh musik zina? Cinta Satu Malam. Musik yang bisa mematikan orang. Mana contoh musik yang bisa mematikan orang? Yang racun. Oleh sebab itu maka nasyid bagus. Nasyid, lagu-lagu nasyid. Pak Ustadz, tetangga saya ada yang jadi PNS karena disogok. Jadi uang gajinya itu per bulan itu haram. Apa halal Pak Ustadz? Haram. Uang gajinya haram. Uang tunjangannya haram. Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang pensiun, uang SPPD, uang keluar haram. Anak istrinya makan haram. Bapak ibu yang punya mantu PNS, tanya, kau PNS apa honorer? Aku PNS. Dulu nyogok apa tidak? Aku nyogok. Aku cari yang tak nyogok. Kau nyogok? Saya tak nyogok Pak, tapi tak PNS. Aku menjadi PNS. Apa hukum baca basmalah dan ta'awuz dalam sholat sunnah? Buka buku saya 99 tanya jawab sholat. Dianjurkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang masalah basmalah dan ta'awuz. Apa hukumnya jika saya menerima uang hasil korupsi tapi saya tak ambilnya, tapi saya berikan ke anak yatim? Mantap. Kalau ada atasanmu memberi duit tak jelas, bukan titik puluh keringatmu, mau kau serahkan balik, kau takut melawan nanti dipecatnya, pulang jangan sampai ke rumah. Di belakang Poki Sunda ada Pajar Harapan, jumpai Pak Yazid namanya. Saya udah kerjasama sama Pak Yazid nih, menyalurkan duit-duit haram tadi. Pak Yazid, kata Ustaz Somad, saya nyari Pak Yazid. Dia udah tahu aja tuh. Nah, untuk anak yatim. Karena itu bukan duit engkau. Membalikkan duit umat kepada umat. Tapi niatnya bukan niat sodakoh. Mengembalikan duit umat entah yang di mana-mana itu, balikkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, tak pernah saya ambil. Berapa? 100.000. Kok 1 juta? Istikharah saya dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
ini atasan saya ada ngasih duit nih Pak Ustadz, boleh saya bawa pulang ke rumah kasih istri? Haram. 1 juta Pak Ustadz, haram. Tapi yang bulan ini agak banyak Pak Ustadz, 5, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ulama tak sepakat dalam masalah ini. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada. Nah, jadi nantilah kita bicarakan. Tak bisa, kalau sudah haram itu haram. Yang kau tahu. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang bilang tasawuf itu sesat. Apa iya Pak Ustaz? Saya maulah belajar tasawuf sama Pak Ustaz. Saya mata kuliah yang saya pelajari di kampus hadis. Mata nama Abdul Somad, mata kuliah keahlian hadis. Yang ngajar tasawuf Ustaz. Yang ngajar tasawuf itu Ustaz Iskandar Arnel, S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Itu ngajar mata kuliah tasawuf. Dia ada buka kajian tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Belajar sama dia. Datang ke UIN, Fakultas Usuluddin, jumpai Ustaz Iskandar Arnel mengkaji masalah tasawuf. Menyikapi tasawuf, umat Islam terbagi 2. Ekstrem kiri menolak tasawuf sama sekali. Apa itu tasawuf? Sesat aja itu. Yang ini pula terlalu mendukung tasawuf. Siapa yang tak bertasawuf, maka dia tak masuk surga. Maka saya pilih jalan tengah. Tasawuf itu adalah mengkaji masalah hati, yang mengotori hati, hasad, riya, sum'ah, takabur. Lalu setelah hati bersih, diisilah hati itu dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah cermin. Maka kalau hati itu bening, kita bisa melihat apa yang ingin ditampakkan Allah, cahaya. Oleh sebab itu membersihkannya dengan ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan hati, tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah keluarga yang non muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan 3. Yang pertama, perceraian. Istri cerai maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara dia dapat. Saya masuk Islam Pak Ustaz, ya. Orang tua saya non muslim, ya. Meninggal dia. Lalu mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non muslim mendapatkan harta warisan. Ustaz, saya sudah lama tak sholat. Bagaimana membuka hati agar tergerak balik sholat? Balik dari sini, kau pergi ke rumah sakit yang paling dekat. Apa yang paling dekat sini? Awal Bros. Pergi ke Awal Bros, cari orang sakit yang paling mengerikan. Kau tengok dia. Saya pergi ke rumah sakit menengok orang cuci darah, dimasukkan kabel pipa ke dalam, dikeluarkan darah tu berbuih masuk ke mesin sebesar kulkas. Saya tanya, berapa lama cuci darah ni Pak Haji? 5 jam Ustaz. Sudah berapa jam? Sudah 3 jam. Cuci darahnya berapa kali seminggu? 2 kali. Insya Allah setelah itu terbuka pintu hatimu. Balik dari sini, pergi ke Awal Bros. Kalau security nanya, mau nengok ruang berapa mas? Semua yang ada di sini mau ku tengok. Masuk ke ruang ICU. Nanti saya kasih rekom. Tengok. Kalau tak juga terbuka pintu hati, kalau ada nanti besok nampak bendera putih, datang. Ada orang mati, iringi ke pemakaman, tegak kau di samping makam, tengok liang lahat. Apalagi kalau pemakamannya tanah liat, hujan lebat, basah, nampak biji matamu keranda tu turun, dilepas, ditimbun, tak juga terbuka pintu hatimu, memang sudah dilaknat Tuhan lah engkau.
Agama saya dulu Buddha dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allaf, dan mu'allaf itu dosanya bersih, diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'allaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Suatu ketika saya berjumpa biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau non muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Apa arti waalaikum? You too. Peace be with you, you too. Itu bahasa kampung kami. Ustaz hafal berapa ribu hadis? Saya tidak hafal berapa ribu hadis. Jangan tulis di internet, jangan tulis di baliho-baliho Somad pakar hadis, Somad ahli hadis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Cukup. Jangan tulis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Udah. Tengok di Facebook itu. Nama Abdul Somad, guru ngaji. Dah, cukup. Ini pakar hadis, pakar sama pakir beda-beda tipis. Hafal sekian ribu hadis, tidak pernah dihafal, banyak yang hilang. Kenapa Ustaz hafal setiap ceramah? Di Al-Azhar itu kejam, masuk kelas ujian tak boleh bawa kertas, hanya boleh bawa pena, mesti dihafal. Kalau tak hafal tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak makan diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang. Maka wajib menghafal, dihafal. Tapi lebih banyak yang hilang. Lebih banyak yang hilang. Bukan sengaja menghafal. Bukan sengaja menghafal lillahi ta'ala. Kami dulu menghafal tak ada lillahi ta'ala, karena takut tak lulus saja. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid? Dia mesti minta izin kepada seluruh umat Islam yang bersedekah di situ. Kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar. Berkumpul semua umat manusia, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Dawud, Sulaiman. Carilah itu nanti. Tak akan ditebus sampai dia meminta maaf, membayar semua, baru dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi serta apa yang harus lapor ke polisi? Ini kan Terpolda dekat. Lapor, buat BAP, lapor, cepat-cepat, secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Bagaimana cara menyikapi, bolehkah saat sujud terakhir dalam sholat kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, tapi jangan dilafazkan di mulut. Karena dilafazkan di mulut batal. Amak den, batal sholat. Dalam hati saja. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah? Dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot, jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot, jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni, ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing, kau anjing. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa. Tapi kalau tentara berkelahi, bang, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini, tentu itu ada aturan di atas. Maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal. Bolehkah TNI Polri berjenggot? Tapi kalau mau dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea Selatan berkelahi. Dibawa ke Den Haag Pengadilan Internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklir. Bangga aja. Datang orang kita dibawa ke Den Haag. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah menikah 8 tahun.
tapi belum juga dikasih Allah Ta'ala anak. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun baru lahir Ismail. Buka tafsir Ibnu Katsir. Rabbi habli minas salihin. Ustadz baru punya anak umur berapa? 34 tahun. Makanya orang heran, anak Ustadz kok masih kecil? Saya lama menikah, lama punya anak, maka anak saya masih kecil. Mizian Hazik Abdillah masih kecil. Anak itu amanah, dititipkan Allah, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Boleh jadi andai dia ada jadi penyamun, jadi perampok, jadi hantu, jadi anggau, jadi setan. Lebih baik dia tak ada. Pintu surga yang lain banyak. Kenapa mesti dipaksakan? Banyak pintu surga yang lain. Haji mabrur bisa. Duit tak ada Pak Ustaz. Salat sunat. Ada waladun solihun. Iya kalau dia soleh. Kalau tak soleh, jangan kita mengukur hidup ini merasa lebih hebat dari Allah. Hidup ini bukan kata kita, kata Allah. Menurut ilmu Allah kau tak layak. Pisau. Minta pisau, minta pisau. Jangan main pisau, nanti jangan meluka. Maka tidak ada makom yang paling tinggi daripada makom ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima pilihanmu ya Allah. Ikuti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya? Tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan pula yang lajang-lajang tak menikah gara-gara ini. Kau tak menikah tak ingin punya anak, aku ridha aja. Tetaplah iklankan diri sikit-sikit. Bagaimana saya bisa menerima Ustaz? Kadang saya berpikir Allah tak adil. Setan berbisik. Ladzi waswis. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridha dengan ketetapanku, wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Bayangkan itu. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, puluhan tahun minta punya anak. Setelah punya anak, anak itu durhaka, apa kata dia? Matilah kau maunya, matilah kau. Dulu minta anak, sekarang udah ada. Hidup ini yang paling indah adalah ketika kita mengikut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makam yang paling tinggi, makam ridha. Setelah orang masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga menjawab? Ridhaka, kami ingin ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha saja. Makanya yang pertama kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang bercadar? Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan dengan Islam. Lapor ke rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan. Saya pernah jadi LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Ketuanya Dr. Masyhuri, sekretaris saya. Datang mahasiswi bercadar. Ustaz, kami dilarang dosen, katanya harus buka cadar. Saya rekom kamu melapor ke rektor. Dia lapor, menang dia. Sampai sekarang bercadar. Itu hak human right mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latah mengejek orang bercadar? Orang celana sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur. Di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911.
Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana, jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan Ustaz. Kata Ustaz Saifullah, ada pula bencong LGBT diruqyah sehat, ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustaz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Nah, itu. Ustaz, udah diruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustaz. Sudah diruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu.